Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe TIU untuk jenis kemampuan numerik dan fokus kali ini saya akan bahas kumpulan soal cerita part 3. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023 ini dan sedang belajar khususnya masalah TIU soal cerita, maka bisa menyaksikan video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal pertama, Joko mempunyai total uang X rupiah. Kemudian ia mengambil 15% dari uangnya. Jika Joko harus menambahkan 60.000 agar uangnya kembali utuh, maka berapakah jumlah uang total yang dimiliki Joko? Oke, untuk soal pertama ini kita lihat di sini bahwa total uang adalah X rupiah. Kemudian ia mengambil 15%. Berarti sisa uang yang dimiliki Joko adalah 85% ya. Karena kan 100% dikurangi 15%, yaitu 85% X. Nah, X-nya ini adalah dari total uangnya, yaitu X rupiah. Kemudian, agar uangnya menjadi utuh, kita tambahkan 60.000. Jadi, ini kita tambahkan 60.000. Sehingga total uangnya kembali utuh menjadi X. Nah, kemudian dari sini kita operasikan aja langsung. 85% itu adalah 0,85 X. Kemudian ditambah 60.000 sama dengan X. Nah, ini kita pindah ruaskan yang X-nya 60.000 sama dengan X. Ini karena positif kemudian dipindah ruaskan menjadi negatif, yaitu negatif 0,85 X. Kemudian 60.000 sama dengan 0,15 X. Maka X-nya adalah 60.000 dibagi 15 kali 10 pangkat negatif 2. Kenapa ini bisa saya tulis 10 pangkat negatif 2? Karena di sini kan ada 2 angka di belakang koma, sehingga kita tambahkan angka 2 di sini, negatif 2, karena dia 0,15. Oke, jadi jawabannya 60 dibagi 15 adalah 4. Oke, kemudian ini kan pangkat 3, kemudian ini pangkat 2. Kalau dibagi itu kita harus kurangi. Jadi ini kan 10 pangkat 3 kita kurangi dengan negatif 2. Jadi 4 kali 10 pangkat 5, yaitu 400.000. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anwar berangkat mengendarai mobil dari kota A pada pukul 7.15 dan tiba di kota B pada pukul 10.45. Jika Anwar mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan Anwar sempat beristirahat selama 1 jam untuk makan, maka berapakah jarak antara kota A dan kota B? Oke, jadi pertama kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B. Jadi kita tuliskan di sini waktu adalah dari 7.15 sampai 10.45. Nah, kalau kita hitung dari 7.15 ke 10.45 adalah 3,5 jam. Oke. Kemudian teman-teman lihat di sini bahwa Anwar sempat beristirahat selama 1 jam untuk makan. Jadi waktu eh, bersihnya kayak gitu ya. Waktu bersih adalah 3,5 jam ini kita kurangi dengan 1, yaitu 2,5 jam. Oke, jadi total waktu bersih untuk menempuh jarak kota A ke kota B adalah 2,5 jam. Kemudian kita lihat kecepatannya yaitu 40 km per jam. Jadi V sama dengan 40 km per jam. Nah, dari sini kita langsung aja masukkan ke rumus kecepatan, di mana V sama dengan S per T. Jadi, kalau ditanya jarak, maka S sama dengan V kali T. V-nya adalah 40, kemudian T-nya adalah 2,5. Maka 40 kali 2,5 adalah 100.
Jadi jaraknya adalah 100 km. Jawabannya yang A. Untuk soal berikutnya, Pak Ahmad menabungkan uangnya di bank. Setelah jangka waktu 15 bulan, jumlah tabungannya menjadi 6.600.000. Jika bunga bank sebesar 8% per tahun, maka besar saldo awal tabungannya Pak Ahmad adalah... Oke, jadi di sini ditanyakan saldo awal, di mana rumus dari jumlah tabungan adalah bunga ditambah modal. Kemudian rumus dari bunga adalah modal dikali persentase bunga, kemudian dikali dengan waktunya. Oke, di sini diketahui bahwa jumlah tabungannya adalah 6.600.000, kemudian persentase bunganya adalah 8%, kemudian waktunya adalah 15 bulan. Nah, dari sini kita masukkan aja ke rumus jumlah tabungan, yaitu bunga ditambah modal. Jumlah tabungannya ini kita ketahui 6.600.000. Kemudian bunganya ini diperoleh dengan mengalihkan modal kali persen bunga, kemudian dikali dengan W, kemudian kita tambahkan dengan M modal. Nah, ini 6.600.000 sama dengan modalnya kita cari, kemudian kita kalikan dengan persentase bunga yaitu 8%, kemudian kita kalikan waktunya 15 bulan. Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk tahun menjadi 15/12 karena satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Kemudian ditambah modal. Nah, kemudian 6.600.000 sama dengan, nah ini kita sederhanakan, di mana 15 dibagi 3 adalah 5, 12 dibagi 3 adalah 4, kemudian 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, 2 kali 5 adalah 10, 10 dibagi 100 yaitu 0,1. 0,1 M, ini tambah M, kayak gitu ya. Maka hasilnya 0,1 ditambah 1 adalah 1,1 M, sama dengan 6.600.000. Maka M adalah 6.600.000 dibagi dengan 1,1, yaitu 6 juta rupiah. Oke, jadi modal atau besarnya saldo awal tabungan Pak Ahmad adalah 6 juta rupiah, yaitu E. Oke, langsung ke soal berikutnya. Dani menabung di bank sebesar 3 juta. Jika bank tersebut memberikan bunga 12% per tahun, maka jumlah tabungan Dani setelah 18 bulan adalah... Oke, jadi ini kita masukkan ke rumus bunga, yaitu modal dikali dengan persentase bunga dikali dengan waktu. Nah, modalnya adalah 3 juta rupiah ya. Kemudian persentase bunganya adalah 12%. Kemudian waktunya adalah 18 bulan. Kita bagi dengan 12 bulan karena ini per tahun ditanyakannya. Jadi ini kita sederhanakan aja. Ini kita coret, ini kita coret nolnya 2. Kemudian 12, 12 ini kita coret. Kemudian tersisa 3 kali 18, yaitu 54 ya. 54, kemudian ini nolnya yang tersisa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, yaitu 540.000. Jadi bunga yang diperoleh oleh Dani setelah menabung selama 18 bulan adalah 540.000. Kemudian di sini ditanyakan jumlah tabungan Dani, kayak gitu ya. Maka kita masukkan aja ke rumus jumlah tabungan, di mana rumusnya adalah modal ditambahkan dengan bunga. Modalnya yaitu 3 juta, kemudian bunganya yaitu 540.000, maka hasilnya adalah 3.540.000. Jadi jawabannya yang B.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pedagang menjual bensin dalam jerigen, di mana jerigen tersebut terisi dengan 10 liter bensin. Harga jual satu jerigen adalah 125.000, sedangkan harga 1 liter dari bensin adalah 15.000. Jika pedagang tersebut memiliki cabang di 8 titik lokasi dan tiap lokasinya membutuhkan 18 liter bensin, maka berapakah uang yang harus dikeluarkan oleh pedagang tersebut untuk membeli bensin tersebut agar bisa mencukupi kebutuhannya? Oke, jadi di sini diketahui bahwa harga 1 jerigen itu adalah 125.000. Sedangkan harga 1 liter dari bensin adalah 15.000. Nah, tiap 1 jerigen ini berisi 10 liter bensin. 10 liter bensin. Kemudian di sini diketahui bahwa pedagang tersebut memiliki 8 titik lokasi. Jadi, pedagang tersebut memiliki 8 titik lokasi, di mana tiap lokasinya ini membutuhkan 18 liter bensin. 18 liter bensin. Kayak gini ya. Ini kurang lebih 8, kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini masing-masing 18 liter kayak gitu ya. Jadi ini sama. Kemudian ditanyakan berapa uang yang harus dikeluarkan pedagang tersebut untuk membeli bensin agar bisa mencukupi kebutuhannya. Oke, jadi di sini kan ada 8 titik lokasi di mana tiap lokasi membutuhkan 18 liter. Jadi jumlah total bensin itu adalah 8 dikali 18. Oke. 8 dikali 18 yaitu 144 liter. Nah, jadi si pedagang tersebut membutuhkan 144 liter. Kemudian kita tahu bahwa satu jerigen ini berisi 10 liter. Maka 10 liter ini kita kalikan dengan 14. Oke. Kemudian kita tambah 4 liter. Kenapa ini 10 liter dikalikan 14? Karena 144 ini kan kalau kita bagi 10, itu hasilnya adalah 14, kemudian sisa 4. Maka ini jadi 10 liter kali 14. Ditambah 4 liter sisanya ya kan. Nah, kemudian ini kita langsung aja hitung di mana harga dari 10 liter atau satu jerigen itu adalah 125.000. 125.000. Kemudian kita kalikan dengan 14. Karena kan kita butuh 14 jerigen kayak gitu ya. Kemudian ditambah 4 liter, harga 1 liternya 15.000. Jadi 15.000 dikalikan dengan 4. Oke, kemudian kita operasikan 125.000 dikali dengan 14, yaitu 1.750.000. Kemudian ditambah 15 kali 4 itu 60.000. Kayak gini ya, tambahan 0,3. Nah, dari sini kita langsung aja jumlahkan. 1.750.000 ditambah 60.000, yaitu 1.810.000. Oke, jadi jumlah uang yang diperlukan oleh si pedagang tersebut untuk membeli kebutuhan bensin kayak gitu adalah 1.810.000. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dodi membeli sebuah mobil. Karena ingin mengganti dengan mobil keluaran terbaru, Dodi menjual mobilnya dengan harga 230 juta. Jika dari penjualan tersebut Dodi memperoleh untung sebesar 15%, maka berapakah harga beli mobil tersebut? Oke, jadi diketahui bahwa harga jual mobil
yaitu 230 juta. Kemudian untung yang diperoleh, persen untung adalah 15%. Nah, ditanyakan harga belinya berapa. Dari sini kita masukkan aja ke rumus dari harga beli, begitu di mana harga beli ini diperoleh dari 100%, kemudian kita bagi dengan 100 ditambah untung, ini dalam bentuk persen, kemudian kita kalikan dengan harga jual. Nah, jadi ini 100%, kemudian dibagi 100 tambah 15%, dikalikan dengan harga jualnya yaitu 230 juta rupiah. Oke, jadi ini 100 per 115, yang persennya kita coret karena ini sama. Kemudian kita kalikan dengan 230 juta. Oke, kemudian kita hitung, di mana 230 ini kita bisa bagi dengan 115, hasilnya adalah 2. Jadi tersisa 2, kemudian tambahkan nolnya 2 di depan, yaitu 200. Kemudian tambahkan 6 nol, jadi 200 juta. Kayak gitu. Jadi harga awal dari mobil tersebut adalah 200 juta rupiah. Oke, next ke soal berikutnya. Perbandingan uang Adi, Budi, dan Chandra adalah 3:5:7. Jumlah uang ketiganya adalah 120.000, maka selisih uang yang dimiliki Chandra dan Adi adalah, oke, jadi perbandingan uang Adi banding Budi banding Chandra adalah 3:5:7, di mana jumlah dari uang ABC adalah 120.000. Oke, kemudian dari sini kita bisa mengetahui bahwa di sini kan ditanyakan selisih uang Chandra dan Adi. Chandra dan Adi yaitu Chandra dikurangi Adi sama dengan 7 dikurangi 3, yaitu 4. Kemudian jumlah A, B, dan C. Jumlah A, B, dan C adalah 3 ditambah 5 ditambah 7, yaitu 3 tambah 5, 8, 8 tambah 7 adalah 15. Oke, dari sini kita masukkan aja untuk menghitung selisih uang yang dimiliki Chandra dan Adi. Jadi, selisih kita tuliskan S, uang Chandra dan Adi, ini diperoleh dengan membagi 4 ini, dengan total keseluruhan orangnya yaitu 15. Kemudian kita kalikan 120.000. Oke, kemudian dari sini 12 ini kita bisa bagi dengan 3 yaitu 4. 15 juga kita bisa bagi dengan 3 yaitu 5. Jadi hasilnya adalah 4 kali 4 yaitu 160.000 dibagi 5. Oke. Ini kita hitung 160.000 dibagi 5, yaitu 32.000. Oke, jadi uang selisih antara Chandra dan Adi adalah 32.000. Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Sebuah segitiga sama kaki memiliki alas 24 cm dan sisinya 13 cm. Maka berapakah luas segitiga tersebut? Oke, jadi ini adalah gambar dari sebuah segitiga sama kaki ya. Di mana di sini diketahui bahwa alasnya adalah 24 cm, kemudian sisi-sisinya adalah 13 cm. Nah, ini misalkan segitiga ABC. Kemudian ditanyakan luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Di mana tingginya ini kita belum peroleh. Nah, ini tinggi. Nah, untuk tinggi ini kita peroleh
Oke, yang di sini kita misalkan titik O ya. Nah, untuk tingginya ini kita cari dulu. Tingginya diperoleh dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu T sama dengan akar dari BC dikuadratkan, kemudian dikurangi OC dikuadratkan. Nah, akar dari BC-nya adalah 13, kita kuadratkan, kemudian OC-nya adalah ini 24, kita bagi 2, yaitu 12. Oke, jadi ini 12. 12 kuadrat. Nah, 13 dikali 13 adalah 169. Kemudian kita kurang dengan 12 kali 12, yaitu 144. Maka ketemu akar dari 25. Jadi T-nya adalah 5. Oke, kalau udah ketemu T-nya 5, maka langkah selanjutnya kita masukkan aja ke rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas dikali tinggi. Jadi setengah kali alasnya yaitu 24, kemudian kita kali dengan tingginya yaitu 5. Nah, 24 ini kita bisa bagi dengan 2 menjadi 12. Jadi tersisa 12 dikali 5, yaitu 60 cm persegi. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebulan, seorang pedagang membeli 0,8 ton beras dan 4,6 kuintal gula pasir dan 120 kg minyak goreng. Maka berat keseluruhan barang yang dibeli pedagang tersebut selama sebulan dalam kilogram adalah, oke, jadi pertama kita konversi dulu atau rubah dulu bentuk ton dan juga kuintal ini ke kilogram. Oke, karena ditanyakan di sini dalam bentuk kilogram. Nah, kita tahu bahwa 1 ton ini merupakan 1000 kilogram, sehingga 0,8 ton, 0,85 ton, ini adalah kita kalikan aja 0,85 kali 1000. Nah, untuk mempermudah dalam mengerjakan tipe ini, maka ini kita bisa ubah menjadi 85 dengan cara mengalikan dengan, ini kan 2 angka di belakang koma, jadi kalikan dengan 10 pangkat negatif 2. Kemudian dikalikan ini 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. Nah, kemudian 85 kali 10, di mana kalau pangkat perkalian, kayak gitu, perkalian kemudian ada pangkat, maka ini kita jumlahkan negatif 2 tambah 3. Jadi 85 dikali 10 pangkat negatif 2 ditambah 3 itu adalah 1. Jadi 850 kilogram. Kemudian untuk 4,6 kuintal, kita tahu bahwa 1 kuintal ini adalah 100 kilogram. 100 kilo. Maka 4,6 kuintal adalah, ini kita juga bisa kalikan 46 dikalikan 10 pangkat negatif 1, karena ada 1 angka di belakang koma, kemudian kita kali dengan 10 pangkat 2, karena ada 2 angka di belakang koma. Kemudian dari sini 46 kalikan 10 pangkat negatif 1 ditambah 2, yaitu 46 kali 10 pangkat 1, yaitu 460. Oke, kilogram. Nah, kemudian untuk minyak goreng kita nggak usah konversi karena udah 120 kilogram. Jadi total kilogram per bulan, kita tinggal jumlahkan aja 850 kilogram ditambah 460 kilogram ditambah 120 kilogram. Jadi hasilnya adalah 850 ditambah 460 itu 1310. Kemudian kita tambahkan 120 menjadi 1430 kilogram. Jadi jawabannya yang C. Oke,
Nah, demikian untuk beberapa soal tipe soal cerita yang bisa saya bahas. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.